Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Nurul Rohmah, guru matematika di SMK Negeri 1 Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar matematika untuk kelas 12 pada materi statistika atau ukuran penyebaran data. Kompetensi dasar adalah menentukan ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data berkelompok. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi dibedakan sesuai pengertiannya. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi dihitung sesuai dengan data tunggal dan data berkelompok. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Oke, sekarang kita menuju pada materi pokok, yaitu ukuran penyebaran data. Sebelum kita belajar pada materi ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi, alangkah baiknya kalau kita belajar dulu tentang jangkauan. Apa sih jangkauan itu atau yang biasa kita sebut dengan ring? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil pada sekelompok data. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Jadi, R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Dengan keterangan bahwa R adalah jangkauan, X max atau X maksimum adalah data terbesar, dan X min atau X minimum adalah data terkecil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jangkauan interkuartil sering dilambangkan dengan huruf H. Jadi H sama dengan Q3 dikurangi Q1 dengan keterangan bahwa H adalah jangkauan interkuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Simpangan kuartil sering dilambangkan dengan Q-D. Jadi Q-D sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 dengan keterangan bahwa Q-D adalah simpangan kuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal. Misalkan disajikan kelompok data. Di sini ada 17 data dengan data mulai dari 3, 6, 10, dan seterusnya sampai yang terakhir 8. Kalau kita lihat di sini ada 17 data. Kemudian kita diminta menentukan berapa jangkauannya, kemudian berapa jangkauan interkuartilnya, dan berapa simpangan kuartilnya. Pembahasannya yang pertama adalah data kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sudah, kita bisa menentukan bahwa data terkecilnya 2, data terbesarnya 10. Jadi jangkauannya atau R sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Setelah itu, kelompok data ini kita bagi menjadi 4, sehingga kita bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Ternyata pada data ini kita dapat menentukan bahwa Q1 itu 4,5 dan Q3 itu 8. Sehingga jangkauan interkuartilnya
sama dengan 8 dikurangi 4,5 sama dengan 3,5. Dengan yang terakhir, simpangan kuartil. Kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus bahwa simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali 3,5 sama dengan 1,75. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari kali ini yaitu pertama untuk simpangan rata-rata atau SR, yang kedua simpangan baku atau S, dan yang ketiga variansi atau ragam yang biasa disimbolkan dengan huruf V. Pertama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus SR. Untuk data tunggal, SR sama dengan 1 per N sigma XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata hitung. Contoh soal, disajikan data tunggal 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Pembahasannya, untuk menentukan simpangan rata-rata ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan N-nya. Pada data ini, N-nya ada 8, itu banyaknya data ada 8. Kemudian jumlah data atau sigma X sama dengan 48, sehingga rata-rata hitungnya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kita mendapatkan bahwa data pertama 4, kemudian X barnya 6, sehingga kita bisa menentukan tanda mutlak XI min X bar untuk data pertama, yaitu 4 dikurangi 6 sama dengan 2. Ini kita lanjutkan sampai data ke-8. Setelah itu kita hitung jumlah dari tanda mutlak XI min X bar ketemu sama dengan 10. Sehingga simpangan rata-rata untuk data yang disajikan adalah 1 per 8 kali 10 sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan 1 per N sigma FI kali tanda mutlak XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI data ke I, N banyaknya data, X bar rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal, di sini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan satuan kilogram. Ini adalah hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ. Pembahasannya, tabel kita lengkapi untuk menentukan rata-ratanya, kemudian menentukan tanda mutlak XI min X bar, dan untuk menentukan jumlah hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar. Kalau sudah kita siapkan kolom-kolomnya, kemudian kita tentukan jumlah FI, di sini ketemu 100, kemudian kita tentukan jumlah FI kali XI ketemu 5.500, sehingga X bar sama dengan 5.500 dibagi 100 sama dengan 55. Langkah berikutnya,
menentukan XI min X bar untuk setiap kelasnya dari kelas pertama sampai kelas ke-6. Untuk kelas pertama, XI-nya 42, X barnya 55, sehingga 42 dikurangi 55 sama dengan 13, dan kita lanjutkan sampai kelas ke-6. Setelah itu, kita hitung hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar. Untuk kelas pertama, FI-nya 10, kemudian tanda mutlak XI min X barnya 13, sehingga hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X barnya sama dengan 130. Ini kita lakukan sampai kelas ke-6. Setelah itu, kita tentukan jumlah dari hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar, ketemu 620. Kalau sudah, kita bisa menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok yang disajikan, yaitu SR sama dengan 620 dibagi 100 sama dengan 6,2. Jadi, simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ adalah 6,2. Yang kedua, simpangan baku atau S. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Untuk simpangan baku data tunggal, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar 1/N sigma XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan simpangan baku disimbolkan dengan S, kemudian XI adalah data ke I, dan N banyaknya data. X bar adalah rata-rata hitungnya. Contoh soal, di sini disajikan data sama seperti data pada contoh simpangan rata-rata tadi. Hanya saja di sini kita diminta untuk menentukan simpangan bakunya. Langkahnya sama dengan menentukan simpangan rata-rata. Jadi pertama kita menentukan banyaknya data atau N-nya sama dengan 8. Kemudian kita menentukan jumlah datanya, yaitu sigma X sama dengan 48. Sehingga kita bisa menentukan X bar atau rata-rata hitungnya sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jika ini sudah, kita tentukan nilai dari XI min X bar kuadrat untuk data yang pertama, yaitu 4 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4. Ini kita lanjutkan pada data kedua, ketiga, sampai ke-8. Setelah itu, kita hitung jumlahnya dari XI min X bar kuadrat, ketemu sama dengan 24. Sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1/8 kali 24 sama dengan akar 3. Jadi pada data ini simpangan bakunya adalah akar 3. Untuk simpangan baku data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar 1/N sigma FI kali XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, N banyaknya data, X bar sama dengan rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Kalau kita perhatikan, antara data tunggal dan data berkelompok hanya selisih di FI-nya. Contoh soal, disajikan data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ dalam satuan kilogram. Kemudian kita diminta menentukan simpangan baku berat badan kelas 12 TKJ. Langkah menentukan simpangan baku ini sama persis dengan menentukan simpangan rata-rata, hanya saja berbeda
pada XI min X bar kuadrat. Kalau pada simpangan rata-rata yang kita hitung adalah tanda mutlak XI min X bar. Kalau pada simpangan baku yang kita hitung adalah XI min X bar kuadrat. Jadi langkahnya sama persis dengan menentukan simpangan rata-rata. Jadi kalau sudah ketemu X barnya, kemudian kita tentukan XI min X bar kuadrat, dan hasil kali FI dengan XI min X bar kuadrat kita jumlahkan semua dari kelas pertama sampai kelas ke-6 ketemu 5350. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar 5350 dibagi 100 sama dengan akar 53,50 sama dengan 7,21. Jadi simpangan baku berat badan kelas 12 TKJ adalah 7,31. Yang ketiga, variansi atau ragam. Biasanya simbolnya V. Variansi atau ragam bisa juga merupakan hasil pengkuadratan simpangan baku. Tapi secara khusus bahwa variansi atau ragam adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Untuk ragam atau variansi data tunggal, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata hitungnya. Contoh soal, di sini saya berikan contoh soal pada simpangan baku. Kemudian kita diminta menentukan variansi atau ragamnya. Pembahasannya, untuk menyelesaikan atau menentukan variansi, langkahnya sama persis dengan menentukan simpangan baku. Kalau pada contoh soal simpangan baku, kita bisa menentukan bahwa simpangan bakunya adalah akar 3, maka pada variansi kita tinggal mengkuadratkan saja dari simpangan baku yang sudah kita tentukan. Jadi V atau variansi sama dengan akar 3 kuadrat, sama dengan 3. Kemudian untuk ragam atau variansi data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan 1/N sigma FI kali XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, X bar adalah rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal, ini contoh soalnya sama dengan yang saya berikan tadi untuk menentukan simpangan baku, hanya saja di sini kita diminta menentukan variansinya. Pembahasannya, caranya sama persis dengan menentukan simpangan baku. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menentukan bahwa simpangan bakunya adalah akar 53,50, kita bisa langsung menentukan bahwa variansinya adalah akar 53,50 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 53,50. Jadi variansi atau ragam berat badan kelas 12 TKJ adalah 53,50. Baik, ini saya tunjukkan hubungan antara simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Kalau kita perhatikan, di sini untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi, rumusnya hampir sama.
hanya berbeda di tanda mutlak atau pengkuadratan XI dan XI min X bar kuadratnya. Antara simpangan baku dengan variansi akan lebih mudah menentukan variansi kalau kita sudah menentukan simpangan bakunya. Oke, saya lanjutkan pada pengembangan antara simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata hitungnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya KV sama dengan S per X bar kali 100%. Dengan keterangan bahwa KV adalah koefisien variasi, S adalah simpangan baku, dan X nilai rata-ratanya. Contoh soal. Nilai rata-rata matematika dari kelas 12 UPW 1 adalah 80 dengan simpangan baku 4,5, sedangkan nilai rata-rata matematika dari kelas 12 UPW 2 adalah 70 dengan simpangan baku 5,2. Yang ditanyakan, berapakah masing-masing nilai koefisien variasi dari kedua kelas tersebut? Pembahasannya dari soal tadi diketahui bahwa nilai rata-rata 12 UPW 1 adalah 80, simpangan baku kelas 12 UPW 1 sama dengan 4,5, nilai rata-rata kelas 12 UPW 2 adalah 70 dan simpangan baku kelas 12 UPW 2 adalah 5,2. Sehingga kita bisa menentukan koefisien variasi dari 12 UPW 1 yaitu 4,5 per 80 kali 100% sama dengan 5,6%. Jadi nilai koefisien variasi pada kelas 12 UPW 1 adalah 5,6%. Sedangkan untuk kelas 12 UPW 2 koefisien variasinya sama dengan 5,2 dibagi 70 kali 100% sama dengan 7,4%. Jadi koefisien variasi pada kelas 12 UPW 2 adalah 7,4%. Jadi kalau kita lihat di sini koefisien variasi antara 12 UPW 2 dengan 12 UPW 1 lebih tinggi kelas 12 UPW 2. Contoh soal yang lain lagi, pada suatu kelompok data dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 1,5 dengan koefisien variasinya 12,5%, kita diminta menentukan nilai rata-rata dari kelompok data tersebut. Pembahasannya dari yang disajikan tadi, kita bisa menentukan bahwa simpangan bakunya adalah 1,5, kemudian koefisien variasinya 12,5%. Sehingga kita bisa menentukan bahwa KV sama dengan S per X kali 100% sama dengan 12,5 sama dengan 1,5 per X kali 100%. Dengan konsep persamaan linear, kita bisa menentukan bahwa X sama dengan 12. Jadi, nilai rata-rata dari kelompok data tersebut adalah 12. Yang materi berikutnya adalah angka baku atau biasa disimbolkan dengan Z. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya dengan simpangan baku data tersebut. Angka baku bisa juga disebut dengan Z-score. Rumusnya Z sama dengan XI min X bar per S. Dengan keterangan bahwa XI adalah nilai suatu data, S simpangan baku, dan X bar adalah rata-rata hitungnya. Contoh soal, diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ulangan matematikanya 70,
tentukan nilai rata-rata ulangan di kelas tersebut. Pembahasannya dari soal tadi kita dapat menentukan bahwa Z-nya sama dengan 1,5, kemudian S-nya sama dengan 70, sehingga kita substitusikan pada rumus Z sama dengan XI min X bar per S, maka ketemu X barnya sama dengan 67. Jadi, rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Demikian pembahasan tentang ukuran penyebaran data. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.